Suatu hari di kerajaan Baghdad, suasana yang biasanya riuh dengan tawa dan musik berubah menjadi muram. Tak ada suara canda dari istana, tak ada senda gurau di pasar, bahkan burung-burung pun seolah enggan berkicau. Semua bermula dari satu hal aneh, sang khalifah, yang terkenal dengan tawa besarnya yang menggema di seluruh istana, tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk tertawa. Para tabib, penyair, dan pelawak istana sudah mencoba segalanya, obat dari negeri jauh, musik dari para maestro, bahkan cerita lucu paling konyol. Namun tidak satu pun berhasil. Sang khalifah hanya duduk murung di singgasananya, wajahnya datar tanpa ekspresi. Hingga akhirnya, salah satu penasihat berbisik, hanya satu orang yang bisa menemukan sesuatu yang bahkan tak terlihat, Abu Nawas. Maka, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ia datang dengan pakaian lusuh dan senyum nakal di wajahnya. "Tuanku," katanya sambil membungkuk, "saya dengar tawa Baginda hilang. Apakah Baginda ingat kapan terakhir kali mendengarnya?" Khalifah menghela napas panjang. "Aku tidak tahu. Mungkin tawa itu pergi karena aku terlalu sibuk menjadi penguasa." Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. "Kalau begitu, izinkan hamba mencari tawa Baginda. Tapi tolong, selama 3 hari, jangan ada yang mengikuti atau mengawasi hamba." Khalifah, yang penasaran tapi lelah, mengangguk setuju. Hari pertama, Abu Nawas berkeliling pasar sambil membawa gulungan perkamen. Ia menanyai setiap orang, "Apakah kalian pernah mendengar tawa khalifah?" Sebagian tertawa, sebagian menggeleng. Seorang tukang roti berkata, "Tawa beliau itu hangat, seperti aroma roti pagi." Seorang penjaga gerbang menimpali, kadang keras, kadang lembut, tapi selalu jujur. Abu mencatat semuanya. Hari kedua, ia pergi ke sekolah anak-anak, menyamar sebagai pengajar. Ia bercerita dengan penuh kelakar, membuat anak-anak tertawa hingga terjatuh dari bangku. Namun setelah itu, ia terdiam, memperhatikan. "Inilah tawa yang murni," gumamnya. "Tawa yang tidak bisa dipaksakan." Hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah peti kayu besar. Khalifah, penasaran, memerintahkannya untuk dibuka. Namun Abu berkata, "Jangan, tuanku. Jika dibuka tanpa izin, tawa Baginda akan kabur lagi." Khalifah semakin penasaran. "Baiklah, Abu Nawas, katakan padaku, apa isi peti itu?" Abu menjawab dengan tenang, "Tawa Baginda." Khalifah mengerutkan kening. "Bagaimana mungkin?" Abu mendekat, lalu berkata, "Hamba mengumpulkan setiap kenangan orang yang Baginda buat bahagia. Setiap roti yang Baginda beli tanpa menawar, setiap anak yang Baginda beri hadiah, setiap keputusan adil yang Baginda buat. Semua itu membentuk tawa yang sejati. Tapi akhir-akhir ini, Baginda berhenti melakukannya." Suasana hening. Kemudian, Abu menambahkan dengan nada jenaka, "Kalau Baginda ingin mendengar tawa itu lagi, izinkan hamba membuka petinya, tapi dengan satu syarat, Baginda harus berjanji untuk tertawa meski tidak merasa lucu." Khalifah mengangguk sambil menahan senyum. Abu membuka peti itu perlahan, dan dari dalamnya keluar seekor kambing kecil dengan topi emas di kepalanya. Kambing itu mengembik keras dan melompat ke pangkuan Khalifah, menjilat janggutnya tanpa ampun. Suara keras pecah di ruangan, tawa Khalifah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seluruh istana mendengar denting kebahagiaan itu. Para pelayan menatap satu sama lain, lalu ikut tertawa. Seperti gelombang, tawa itu menyebar ke seluruh Baghdad. Abu Nawas tersenyum puas. "Lihat, tuanku, tawa itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu alasan yang tepat untuk kembali." Sejak hari itu, Khalifah tak lagi lupa tertawa, dan di setiap jamuan istana, kambing kecil dengan topi emas selalu duduk di sebelah Abu Nawas, seolah menjadi pengingat bahwa kebahagiaan terkadang muncul dari hal-hal yang paling tak masuk akal. Kabar bahwa tawa sang khalifah telah kembali menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para pedagang di pasar menceritakan kisah kambing bertopi emas itu dengan berbagai versi. Ada yang bilang kambing itu jelmaan jin lucu, ada pula yang yakin Abu Nawas menggunakan sihir.
Tapi hanya satu hal yang disepakati semua orang, selama Abu Nawas masih ada, Baghdad tidak akan pernah kehilangan canda. Namun tak lama setelah tawa kembali, muncul masalah baru. Setiap kali khalifah tertawa, seluruh istana ikut terbahak, tetapi tak seorang pun tahu apakah mereka tertawa karena lucu atau hanya karena takut. Khalifah mulai curiga, apakah mereka sungguh senang, atau hanya berpura-pura. Ia memanggil Abu Nawas lagi. "Abu," katanya dengan nada murung, "aku mulai merasa tawa ini palsu. Semua orang tertawa karena aku tertawa. Tapi di dalam hati mereka, mungkin tidak ada kegembiraan sama sekali." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Tuanku, mungkin Baginda tidak kehilangan tawa, mungkin yang hilang adalah kejujuran di balik tawa itu." Khalifah mengernyit. "Lalu bagaimana aku bisa menemukannya kembali?" "Dengan cara yang tidak disangka siapapun," jawab Abu. "Izinkan hamba mengatur sebuah permainan untuk seluruh penghuni istana. Tapi Baginda tidak boleh marah, apapun yang terjadi." Khalifah, penasaran, mengangguk setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas menyuruh seluruh penghuni istana berkumpul di halaman. Ia membawa gulungan besar berisi daftar peraturan tawa kekaisaran. Dengan nada serius, ia membacakan. 1. Siapapun yang tertawa tanpa izin khalifah akan dipenjara. 2. Siapapun yang tidak tertawa saat khalifah tertawa akan dicambuk 3 kali. 3. Siapapun yang tertawa terlalu keras akan disuruh menggembalakan kambing bertopi emas selama seminggu. Semua terdiam. Tak satu pun berani bereaksi. Abu menatap mereka satu persatu dan berkata dengan penuh wibawa, "Baiklah, sekarang Baginda akan menguji kalian." Khalifah mencoba tersenyum. Tak ada yang berani ikut. Ia tertawa pelan, masih hening. Lalu, mendadak seorang pelayan tua batuk keras hingga suaranya mirip suara keledai. Seisi halaman menahan tawa, tetapi takut melanggar aturan. Wajah-wajah mereka tegang menahan geli. Khalifah, melihat itu, tak tahan lagi. Ia tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Melihatnya tertawa, semua orang pun akhirnya ikut tertawa, bukan karena aturan, tapi karena keanehan situasi itu. Abu Nawas hanya berdiri sambil mengelus janggutnya, puas melihat kejujuran akhirnya kembali muncul di wajah-wajah mereka. Setelah suasana tenang, Khalifah menatap Abu. "Engkau mempermainkanku lagi, ya?" katanya dengan nada setengah marah, setengah kagum. "Tidak, tuanku," jawab Abu sambil menunduk hormat. "Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa tawa sejati tidak bisa diatur dengan peraturan. Ia tumbuh dari keikhlasan dan kebersamaan." Hari itu, Khalifah memerintahkan agar semua peraturan tawa kekaisaran dibakar. Sebagai gantinya, ia membuat peraturan baru. Setiap minggu, seluruh istana wajib berkumpul untuk mendengarkan kisah lucu dari siapapun yang ingin bercerita. Tidak harus pintar bicara, tidak harus pandai bersyair, yang penting tulus. Sejak saat itu, Baghdad menjadi kerajaan paling riang di dunia Islam. Para pedagang di pasar menamai hari tertentu sebagai hari tawa, di mana tak seorang pun boleh marah. Anak-anak membuat topi emas kecil meniru kambing Abu Nawas. Namun, bagi Abu Nawas sendiri, kisah ini belum berakhir. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di taman istana, kambing bertopi emas itu mendekatinya dan mengembik pelan, seolah berbicara. Abu menatapnya dan berkata, "Kau tahu, sahabat kecilku, tawa manusia memang mudah hilang. Tapi selama masih ada yang mau menertawakan dirinya sendiri, dunia tak akan pernah benar-benar muram." Kambing itu mengembik lagi, kali ini lebih keras, lalu melompat ke pangkuan Abu. Dan di bawah cahaya bulan Baghdad, suara tawa mereka, manusia dan kambing, terdengar menggema lembut, seolah menjaga janji lama, bahwa kebijaksanaan sejati selalu datang bersama sedikit kegilaan dan secuil tawa. Beberapa minggu setelah tawa kembali ke Baghdad, kehidupan tampak damai dan penuh canda. Namun di balik dinding istana yang berkilau, muncul kekhawatiran baru. Seorang penasihat kerajaan datang tergopoh-gopoh ke hadapan khalifah. "Tuanku," katanya dengan suara gemetar,
ada yang aneh. Para rakyat memang tertawa, tetapi mereka mulai melupakan kerja, melupakan doa, melupakan tanggung jawab. Mereka tertawa, tanpa alasan, tanpa batas. Khalifah terdiam lama. Tawa yang dulu hilang kini malah berlebihan. Ia memandangi jendela istananya, di luar sana para prajurit bermain melempar sandal sambil terbahak, pedagang lupa menimbang dagangan karena sibuk saling melucu, bahkan hakim di pengadilan tertawa saat menjatuhkan hukuman. Semua tampak seperti sandiwara besar. Malam itu, ia memanggil Abu Nawas lagi. "Abu," katanya perlahan, "dulu aku kehilangan tawa, dan engkau mengembalikannya. Tapi sekarang, tawa itu justru menenggelamkan seluruh kerajaanku. Apa yang harus kulakukan?" Abu menatap wajah sang penguasa yang murung di bawah cahaya lampu minyak. "Tuanku," katanya lembut, "tawa tanpa makna sama bahayanya dengan kesedihan tanpa alasan. Barangkali Baginda perlu mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tawa, keseimbangan antara rasa dan akal." Khalifah menatapnya ragu. "Bagaimana aku bisa menemukan keseimbangan itu?" "Dengan sebuah perjalanan," jawab Abu Nawas, "tapi kali ini, bukan hamba yang pergi. Baginda sendiri yang harus melangkah." Keesokan harinya, Khalifah menyamar sebagai rakyat biasa, memakai jubah kusam dan berjalan bersama Abu Nawas melewati pasar, ladang, dan kampung-kampung. Ia ingin melihat bagaimana rakyatnya hidup di luar tembok istana. Di sebuah desa kecil, mereka bertemu seorang ibu tua yang sedang menenun sambil bersenandung pelan. Khalifah bertanya, "Apakah engkau bahagia, Ibu?" Perempuan itu tersenyum lembut. "Bahagia itu sederhana, Nak. Kadang aku tertawa, kadang aku menangis. Tapi yang penting, hatiku tetap bekerja seperti tanganku, tidak berhenti." Khalifah tertegun. Di tempat lain, mereka melihat seorang anak kecil berusaha memperbaiki mainan kayu yang rusak. Abu Nawas bertanya pada anak itu, "Mengapa kau tidak minta ayahmu membelikan yang baru?" Anak itu menjawab polos, "Kalau aku terus dapat yang baru, aku tidak akan tahu bagaimana rasanya memperbaiki sesuatu." Khalifah menatap Abu. "Kau lihat, Abu." Anak kecil pun mengajarkan kebijaksanaan tanpa tahu ia sedang bijak. Abu tersenyum. "Benar, tuanku. Tawa sejati tidak datang dari kelucuan, melainkan dari pengertian bahwa hidup ini penuh ketidaksempurnaan yang pantas ditertawakan dengan lembut, bukan dengan kebodohan." Setelah perjalanan panjang itu, mereka kembali ke istana. Namun sesuatu telah berubah. Khalifah kini menertawakan hal-hal kecil dengan damai, bukan keras, bukan berlebihan, tapi tulus. Ia kembali bekerja dengan semangat, memimpin dengan hati yang ringan. Rakyat pun mengikuti. Baghdad kembali seimbang, ada hari untuk bekerja keras, ada hari untuk bercanda, ada pula hari untuk berdiam dan bersyukur. Tawa tidak lagi menjadi pelarian, melainkan bagian dari kehidupan yang utuh. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon delima di taman istana ketika Khalifah datang membawa 2 cawan teh. "Abu," katanya, "kau tahu apa yang paling lucu dari semua ini?" "Apa itu, tuanku?" Khalifah tersenyum. "Bahwa dulu aku menyuruhmu mencari tawaku yang hilang. Padahal yang hilang bukan tawa, tapi makna dari tawa itu sendiri." Abu mengangguk, menyesap tehnya. "Dan yang lebih lucu lagi," tambahnya dengan mata berbinar, "kau membayar hamba dengan emas untuk sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam diri Baginda sejak awal." Mereka berdua tertawa pelan, bukan seperti dulu yang bergemuruh, tapi seperti bisikan angin yang membawa kedamaian. Malam turun di Baghdad, dan dari kejauhan, kambing bertopi emas itu muncul lagi, entah dari mana. Ia berdiri di antara pepohonan, menatap mereka, lalu mengembik pelan seolah berkata, "Tertawalah, tapi jangan lupa berpikir." Abu Nawas menatap binatang itu dan tertawa kecil. "Benar juga, sahabat kecilku. Mungkin suatu hari nanti, dunia akan lupa cara tertawa. Tapi selama masih ada orang yang mau menertawakan kebodohan sendiri, dunia takkan benar-benar gelap." Dan di malam yang sunyi itu, cahaya lampu istana Baghdad bergetar lembut, seolah ikut tertawa, bukan keras, bukan bising,
tapi dengan kebijaksanaan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tenang. Beberapa bulan kemudian, Baghdad kembali gemerlap, bukan karena pesta atau perang, tetapi karena kedamaian yang aneh, damai yang tumbuh dari tawa yang bijak. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, penjaga istana berlari panik ke kamar khalifah. "Tuanku, sesuatu terjadi pada Abu Nawas." Khalifah terkejut, segera mengenakan jubahnya dan bergegas menuju taman tempat Abu sering duduk. Di sana, Abu Nawas berbaring tenang di bawah pohon delima, tersenyum tetapi tak membuka mata. Di tangannya tergenggam secarik surat. Khalifah mengambilnya dan membaca. "Tuanku, jika suatu hari aku tak lagi bisa membuatmu tertawa, jangan bersedih. Aku hanya berpindah tempat dari taman istana ke taman yang lebih luas. Tapi sebelum hamba pergi, izinkan hamba memberi teka-teki terakhir. Apa yang lebih kuat dari tangis, tapi lebih ringan dari angin? Apa yang bisa mempersatukan rakyat dan raja, tapi tak bisa dibeli dengan harta? Temukanlah jawabannya, dan Baginda akan menemukan Abu Nawas kembali." Khalifah menatap surat itu lama. Ia tak tahu apakah harus bersedih atau tertawa, karena bahkan dalam kematian pun, Abu Nawas masih bermain teka-teki. Keesokan harinya, seluruh Baghdad berkabung. Tapi anehnya, tidak ada yang menangis. Semua orang hanya duduk diam dengan senyum kecil di wajah mereka, seolah tahu bahwa Abu Nawas tidak benar-benar pergi, ia hanya menyembunyikan dirinya di antara tawa mereka. Hari demi hari, Khalifah memikirkan teka-teki itu. Ia bertanya kepada para ulama, penyair, dan filsuf, tapi tak seorang pun memberi jawaban yang memuaskan. Hingga suatu malam, ia berjalan sendirian ke tepi sungai Tigris. Angin berhembus pelan, dan suara air bergemericik lembut. Di kejauhan, ia mendengar tawa anak-anak yang bermain meski hari sudah gelap. Ia tersenyum, lalu berbisik pada dirinya sendiri, lebih kuat dari tangis, lebih ringan dari angin, yang bisa menyatukan rakyat dan raja. Dan tiba-tiba, ia tahu jawabannya. Itu, kebahagiaan yang tulus, gumamnya, karena kebahagiaan sejati tidak bisa diperintah, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dimatikan. Keesokan paginya, ia memerintahkan seluruh istana berkumpul di taman tempat Abu biasa duduk. Di bawah pohon delima itu, Khalifah berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai rakyat Baghdad, hari ini kita tidak berduka atas kepergian Abu Nawas, sebab ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia telah menjadi tawa di udara, kebijaksanaan di hati kita, dan cahaya di pikiran kita." Tiba-tiba, seekor kambing bertopi emas muncul dari balik semak-semak. Semua orang menahan napas. Hewan itu berjalan mendekat dengan langkah ringan, berhenti di depan Khalifah, lalu menjatuhkan sebuah kantong kecil dari mulutnya. Di dalamnya ada sebutir biji delima kering dan secarik kertas bertuliskan, "Tanamlah ini, dan tertawalah saat kau menyiraminya." Khalifah menuruti pesan itu. Ia menanam biji delima di tengah taman istana dan setiap hari menyiraminya sambil tertawa, kadang karena lucu, kadang karena rindu, tapi selalu dengan hati yang ringan. Tahun demi tahun berlalu, pohon itu tumbuh tinggi dan berbuah lebat, buahnya merah berkilau seolah menahan cahaya matahari. Orang-orang mulai menyebutnya pohon tawa Abu Nawas. Siapapun yang duduk di bawahnya konon akan merasa damai dan tak mampu menahan senyum. Suatu sore, ketika Khalifah sudah menua, ia duduk di bawah pohon itu sendirian. Angin berhembus lembut, dan sekelebat bayangan tampak di antara dedaunan, seperti sosok Abu Nawas yang sedang duduk bersila, tersenyum nakal seperti dulu. Khalifah tertawa pelan. "Kau benar, Abu. Tawa tidak bisa mati. Ia hanya berpindah tempat, dari bibir ke hati, dari manusia ke dunia." Dan seolah menjawab, angin berdesir, membuat dedaunan bergemerisik seperti suara tawa kecil. Malam itu, Baghdad kembali bergema, bukan oleh pesta, bukan oleh perang, tapi oleh suara tawa yang lembut, abadi, dan tak berujung. Sejak saat itu, rakyat Baghdad percaya bahwa setiap kali mereka tertawa dengan hati yang jujur, di suatu tempat di langit sana,
Abu Nawas ikut tertawa bersama mereka, menertawakan dunia yang aneh, indah, dan penuh teka-teki yang tak pernah benar-benar selesai. Malam demi malam, taman istana selalu ramai oleh tawa rakyat. Mereka datang dari jauh hanya untuk duduk di bawah pohon tawa Abu Nawas. Anak-anak bermain sambil saling melempar buah delima, para penyair membaca kisah konyol, dan para pedagang saling bersenda gurau tentang untung rugi yang seolah tak lagi penting. Namun pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan menggantung di atas kubah Baghdad, seorang pemuda asing datang ke taman itu. Ia mengenakan jubah gelap dan membawa kecapi tua di punggungnya. Ia duduk di bawah pohon dan menatap ke langit dengan mata penuh tanya. Seorang penjaga mendekat. "Wahai pengelana, kau datang mencari apa di sini?" "Ini taman kenangan Abu Nawas." Pemuda itu tersenyum samar. "Aku datang untuk mencari tawa yang hilang. Bukan tawaku, tapi tawa ayahku." Ia sudah lama lupa caranya tersenyum. Penjaga itu memandangnya iba. "Kalau begitu, duduklah di sini. Barang siapa duduk di bawah pohon ini dengan hati jujur," katanya, "akan menemukan tawa yang ia cari." Pemuda itu menuruti. Ia memetik kecapinya dan mulai memainkan lagu lembut, melodi yang bergema seperti bisikan sungai, seperti langkah Abu Nawas yang kembali lewat waktu. Saat nada terakhir bergetar di udara, buah delima jatuh tepat di pangkuannya. Ia membuka buah itu, dan di dalamnya ada biji emas kecil serta secarik kertas lusuh bertuliskan. "Tawa bukan suara, melainkan gema dari hati yang mengerti." Pemuda itu menatap tulisan itu lama. Keesokan harinya, ia kembali ke rumahnya di pinggiran Baghdad. Di sana, ayahnya duduk muram menatap dinding kosong. Pemuda itu tak banyak bicara, ia hanya memainkan lagu yang sama di hadapan ayahnya. Perlahan, wajah tua itu melembut. Bibirnya yang kaku sejak lama bergetar, lalu tersenyum. Sebuah tawa kecil keluar, pelan, tapi nyata. Tangis dan tawa bercampur jadi satu, dan di antara nada kecapi, terasa kehadiran Abu Nawas seolah berbisik. Akhirnya, satu lagi hati terbuka. Kabar tentang pemuda itu menyebar cepat. Orang-orang mulai percaya bahwa semangat Abu Nawas kini menjelma dalam bentuk tawa yang berpindah dari satu hati ke hati lain, dari satu cerita ke cerita lain. Lalu datang masa baru, generasi yang tak pernah bertemu Abu Nawas, tapi mengenalnya lewat legenda. Di sekolah-sekolah, anak-anak belajar bukan hanya membaca dan berhitung, tapi juga tertawa dengan benar, tertawa yang tidak menghina, tidak sombong, tidak palsu. Di pasar, para pedagang menggantungkan papan bertuliskan, "Jujur adalah harga tetap, tawa adalah bonusnya." Sementara itu, pohon di taman istana semakin besar. Buahnya kini bercahaya samar di malam hari, dan konon setiap kali seseorang yang sedih duduk di bawahnya, daun-daunnya akan bergemerisik lembut, seperti suara Abu Nawas yang berkata, "Jangan takut pada kesedihan, karena dari sanalah tawa menemukan maknanya." Tahun berganti abad, Baghdad berubah, khalifah silih berganti, tapi kisah Abu Nawas tak pernah pudar. Setiap generasi menambahkan kisah baru, entah benar entah tidak, seolah legenda itu hidup dari mulut ke mulut. Namun suatu hari, badai besar melanda kota. Angin merobohkan menara, sungai Tigris meluap, dan pohon tawa tumbang. Rakyat menangis. Mereka takut bahwa bersama pohon itu, tawa pun akan hilang selamanya. Di tengah kehancuran, seorang anak perempuan kecil berdiri di reruntuhan taman. Ia mengambil satu cabang kecil dari pohon itu, menggenggamnya erat, lalu berkata dengan suara pelan tapi pasti, "Kalau tawa Abu Nawas bisa hidup dalam cerita, maka aku akan menanamnya lagi." Anak itu menanam cabang tersebut di halaman rumahnya, menyiraminya setiap pagi sambil tertawa, kadang karena harapan, kadang hanya untuk mengingat. Pohon itu tumbuh lagi, bukan di istana, tapi di tengah perkampungan sederhana. Dan setiap kali seseorang tertawa jujur di dekatnya, pohon itu mengeluarkan aroma manis seperti delima yang baru dipetik. Orang-orang mulai memanggilnya anak penanam tawa. Tahun demi tahun berlalu, dan kota kembali makmur. Kini, bukan hanya satu pohon yang tumbuh, tapi banyak,
di pasar, di sekolah, di masjid, di tepi sungai. Setiap pohon menjadi simbol kebahagiaan yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari kemewahan. Dan di antara semua legenda, orang tua selalu mengakhiri kisah mereka dengan kalimat yang sama. Jika suatu hari engkau kehilangan tawa, jangan cari Abu Nawas di istana atau di langit. Cari di dalam dirimu sendiri, di tempat di mana kebaikan dan kebodohan bersalaman. Lalu mereka tertawa, tawa yang ringan, jujur, dan abadi, sementara di kejauhan, angin Baghdad berhembus membawa gema suara yang pernah mengguncang istana, tawa Abu Nawas, yang tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, di salah satu perkampungan tua Baghdad, angin membawa aroma delima dan debu sejarah. Di bawah pohon yang ditanam oleh anak penanam tawa Asteris, seorang kakek duduk bersama cucunya yang ingin mendengar kisah lama sebelum tidur. "Apakah benar, kakek?" tanya sang cucu dengan mata berbinar, bahwa Abu Nawas bisa membuat raja menangis dan tertawa di hari yang sama. Kakek tersenyum, mengelus janggutnya yang putih seperti kapas. "Benar, cucuku. Tapi bukan karena ia pelawak. Karena Abu Nawas tahu satu rahasia yang bahkan raja pun tidak tahu, bahwa tawa dan air mata adalah dua sisi dari kebijaksanaan." Anak itu meringkuk lebih dekat. "Ceritakan padaku lagi, kakek, tentang tawa yang bisa menyembuhkan hati." Kakek mengangguk. "Baiklah. Tapi ketahuilah, ini bukan kisah yang lucu. Ini kisah tentang tawa yang lahir dari penderitaan." Lalu ia mulai bercerita. Setelah Abu Nawas tiada, ada masa ketika Baghdad kembali diuji. Kemarau panjang datang, sungai Tigris mengering, dan rakyat mulai saling menyalahkan. Para tabib tak bisa mengobati, para penyair kehilangan kata-kata, bahkan azan pun terdengar berat di udara yang kering. Dalam keadaan itu, seorang pemuda miskin bernama Harun, cicit dari anak penanam tawa, berdiri di depan masjid dan berseru, "Mengapa kalian menunggu air dari langit, padahal kalian lupa mengalirkan air dari hati?" Orang-orang menatapnya bingung. Tapi Harun melanjutkan, "Kalian kehilangan tawa bukan karena hujan tak turun, tapi karena kalian lupa tertawa bersama, bukan tertawa atas penderitaan orang lain." Lalu ia pergi ke tengah pasar, membawa kendi kecil berisi air terakhir dari rumahnya. Ia menuangkannya ke tanah gersang dan berkata, "Jika tawa Abu Nawas bisa menumbuhkan kebahagiaan, maka biarlah tawa kita menumbuhkan hujan." Ia tertawa. Tawa yang polos, bukan pura-pura, bukan penolakan atas kesedihan, tapi penerimaan yang tulus. Anak-anak melihatnya dan ikut tertawa. Ibu-ibu yang lelah ikut tertawa di antara air mata. Tak lama kemudian, seluruh pasar bergema dengan suara tawa manusia yang bercampur harapan. Dan pada sore yang sama, awan berkumpul di atas Baghdad untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Hujan turun perlahan, bukan badai, tapi rintik lembut seperti sentuhan kasih. Orang-orang menengadah, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata mereka. Sejak hari itu, setiap kali musim kemarau tiba, rakyat Baghdad tak lagi hanya berdoa dan menanti. Mereka berkumpul di alun-alun, berbagi cerita, menyanyikan lagu-lagu konyol, dan menertawakan kesialan mereka bersama-sama. Mereka percaya bahwa tawa yang jujur bisa mengundang hujan seperti doa yang tulus. Tahun demi tahun, kisah Harun menjadi legenda baru. Orang-orang menyebutnya tawa yang menurunkan hujan. Dan di bawah setiap pohon keturunan pohon tawa Abu Nawas Asteris, rakyat menanam kendi kosong sebagai simbol, Asteris isi hati lebih penting daripada isi wadah. Asteris. Suatu malam, Harun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah lusuh dengan mata penuh cahaya. Pria itu duduk di atas sungai yang kini mengalir lagi. "Siapa kau?" tanya Harun. Pria itu tersenyum. "Aku hanyalah orang yang dulu menanam tawa di hati seorang raja. Kini kau menanam tawa di hati rakyat. Maka jangan berhenti." Harun menunduk hormat. "Guru, Abu Nawas." Angin menjawab dengan lembut, membawa suara tawa yang sudah berabad-abad hilang namun masih hidup di udara Baghdad. Keesokan harinya, Harun pergi ke istana membawa satu kendi berisi air sungai yang baru mengalir.
Ia mempersembahkannya kepada khalifah baru, yang masih muda dan tegang memikul beban kekuasaan. Tuanku, katanya, air ini bukan sekadar air sungai. Ini air yang lahir dari tawa rakyatmu. Jangan biarkan ia mengering lagi. Khalifah menatap kendi itu lama, lalu meminumnya sedikit. Rasanya manis, katanya. Karena di dalamnya ada tawa, jawab Harun, dan di mana ada tawa, di situ ada kehidupan. Sejak hari itu, Baghdad menetapkan hari tawa dan hujan asteris, hari di mana semua orang harus keluar rumah untuk berbagi kisah lucu, menyanyi, menari, atau sekadar tersenyum. Tidak ada perdagangan, tidak ada perintah, tidak ada hukuman, hanya tawa. Malamnya, Harun kembali ke taman yang dulu ditanami oleh leluhurnya. Pohon-pohon berkilau di bawah bulan, dan di antara daun-daun, ia mendengar bisikan samar. Bagus, nak, kau telah membuatku tertawa lagi. Ia menengadah, dan di langit Baghdad, bintang-bintang tampak berkelip seperti mata yang sedang tersenyum. Dan sejak malam itu, orang-orang percaya satu hal yang diwariskan turun-temurun, bahwa selama tawa masih jujur, selama manusia masih bisa menertawakan dirinya tanpa menyakiti sesamanya, roh Abu Nawas akan terus hidup, menyembunyikan diri di antara hujan, di antara daun delima, dan di setiap hati yang masih mampu tersenyum di tengah kesedihan. Bertahun-tahun berlalu, generasi silih berganti, dan kisah tentang tawa yang menurunkan hujan menjadi bagian dari tradisi Baghdad. Namun, di tengah masa kejayaan baru itu, muncul masa yang berbeda, masa ketika orang-orang mulai menertawakan segalanya, bahkan hal yang seharusnya ditangisi. Mereka menertawakan ketidakadilan, menertawakan kemiskinan, bahkan menertawakan kebohongan yang mereka tahu salah. Tawa, yang dulu suci dan menyejukkan, kini berubah jadi senjata yang menutupi nurani. Di antara keramaian pasar yang penuh senda gurau palsu, seorang perempuan tua duduk diam di tepi jalan. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang penenun delima dari pinggiran kota. Namun malam itu, ia menatap langit Baghdad yang penuh asap dan bergumam, tawa telah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Di dalam mimpi yang sama malam itu, banyak orang di Baghdad mendengar suara samar, suara Abu Nawas yang seolah datang dari langit. Jika tawa digunakan untuk menipu, maka air mata akan datang untuk membersihkannya. Keesokan harinya, sungai Tigris kembali meluap, namun kali ini bukan membawa kesuburan. Airnya hitam dan deras, menelan jembatan dan rumah-rumah yang dibangun dengan keserakahan. Rakyat panik, dan di tengah bencana itu, perempuan tua tadi berdiri di depan aliran sungai, menatap tanpa takut. Orang-orang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ia menjawab tenang, temukan kembali alasan mengapa kita dulu tertawa. Kalau kalian masih bisa menertawakan diri sendiri, hujan ini akan berhenti. Orang-orang menatapnya tak mengerti, tapi satu anak kecil, anak penggembala dari tepi kota, mulai tertawa kecil, bukan karena bahagia, tapi karena ia menyadari betapa bodohnya mereka semua yang dulu menertawakan penderitaan orang lain. Tawa itu menular. Satu persatu orang di sekitarnya mulai ikut tertawa, sampai seluruh tepi sungai dipenuhi suara tawa yang aneh, tawa di tengah ketakutan, tawa yang membawa penyesalan dan kesadaran. Dan perlahan, air yang hitam itu mulai jernih. Perempuan tua itu tersenyum, menatap ke langit yang mulai terang. Begitulah cara dunia menertawakan dirinya sendiri, katanya pelan, bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk mengingat bahwa manusia tidak sempurna. Hari-hari berikutnya, Baghdad berubah. Rakyat belajar menyeimbangkan tawa dan tangis. Mereka membangun kembali kota bukan dengan batu, tapi dengan pengertian bahwa kebahagiaan tanpa empati hanya ilusi, dan kesedihan tanpa makna hanya beban. Khalifah yang memerintah saat itu, seorang pria muda bernama Yusuf, menjadi saksi kebangkitan itu. Ia memerintahkan agar di setiap sudut kota dibangun majelis tawa dan tangis, tempat orang bebas menceritakan kisah mereka, entah lucu, pahit, atau menyedihkan, tanpa dihukum atau ditertawakan dengan kejam. Suatu malam, Khalifah Yusuf datang diam-diam ke salah satu majelis itu.
Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan duduk di antara para pengrajin, pelaut, dan janda tua. Seorang pria buta berdiri di tengah ruangan, bercerita tentang hari ketika ia kehilangan penglihatannya karena kecelakaan di sungai. Semua diam, menahan haru. Namun di akhir kisahnya, pria itu tersenyum dan berkata, "Tapi mungkin Tuhan menutup mataku agar aku bisa melihat lebih jauh ke dalam hati." Ruangan pun meledak oleh tawa haru, tawa yang bukan mengejek, tapi menyembuhkan. Khalifah Yusuf merasakan air mata menetes di pipinya, dan untuk pertama kalinya ia mengerti makna sesungguhnya dari peninggalan Abu Nawas, bahwa tawa bukan sekadar hiburan, tapi doa yang tersenyum. Keesokan harinya, Khalifah memerintahkan semua pengrajin logam untuk menempa simbol baru bagi Baghdad, 2 wajah pada 1 medali, 1 tertawa, 1 menangis, keduanya menghadap ke arah yang sama. Ia menamai simbol itu wajah manusia seutuhnya. Dan di balik lambang itu terukir kalimat sederhana. Di mana ada air mata, di sana tawa menunggu. Lambang itu menggantung di setiap pintu kota, di setiap sekolah, di setiap masjid. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang tawa Abu Nawas, Harun sang penurun hujan, dan perempuan tua penjaga sungai. Mereka belajar bahwa tawa bukan untuk menghindar dari kesedihan, melainkan untuk memeluknya dengan lembut. Bertahun-tahun kemudian, saat Khalifah Yusuf telah menua, ia duduk di taman istana di bawah pohon delima yang masih berbuah. Ia teringat semua cerita yang telah lahir dari satu tawa Abu Nawas berabad-abad lalu. Jika tawa itu bisa menjelma bentuk, katanya sambil menatap langit, mungkin ia adalah air yang tak pernah berhenti mengalir, mengubah bentuk, tapi tak pernah lenyap. Angin bertiup pelan. Daun-daun bergemerisik seperti suara yang dulu dikenal Baghdad, suara tawa yang cerdas, lembut, dan abadi. Khalifah Yusuf menutup mata, dan di antara desir angin ia mendengar suara itu lagi, berbisik jenaka seolah datang dari jauh. "Jangan khawatir, wahai Yusuf. Aku hanya bersembunyi di antara tawa rakyatmu. Selama mereka tahu kapan harus tertawa dan kapan harus menangis, aku akan selalu di sini." Dan malam itu, ketika bulan menggantung di atas Baghdad, suara tawa samar bergema lagi di seluruh kota, tidak keras, tidak berlebihan, hanya cukup untuk mengingatkan dunia bahwa kebijaksanaan sejati sering datang dengan seulas senyum. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menimpa kubah emas istana, Khalifah Yusuf masih duduk diam di taman, mendengarkan gema tawa yang terasa seperti datang dari masa lalu. Suara itu mengalun lembut, bukan seperti tawa manusia biasa, melainkan seperti getar kehidupan itu sendiri, tawa yang membawa ingatan, pelajaran, dan kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu. Ia menatap ke langit, seakan berbicara pada Abu Nawas yang sudah lama tiada. "Engkau benar," bisiknya lirih, "tawa bukanlah suara, tapi napas kebijaksanaan. Ketika manusia kehilangan tawanya, berarti mereka kehilangan caranya memahami hidup." Sebuah daun delima jatuh ke pangkuannya. Daun itu kecil, tapi bergetar seolah menyimpan pesan. Khalifah Yusuf memungutnya dan melihat sesuatu yang aneh, urat daun itu membentuk garis yang menyerupai senyum. Ia tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Bahkan alam tahu cara tersenyum ketika kita mau melihat dengan hati." Sejak malam itu, ia memerintahkan agar setiap anak di Baghdad diajarkan seni menertawakan hidup, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai pelajaran tentang keseimbangan. Mereka belajar bahwa tawa yang benar lahir dari kesadaran, bukan kelalaian, dari rasa syukur, bukan ejekan. Para guru menuturkan kisah Abu Nawas dengan cara baru. Bukan sekadar dongeng lucu, tapi kisah yang mengajarkan bahwa kecerdikan harus berjalan berdampingan dengan belas kasih, dan humor sejati lahir dari hati yang memahami penderitaan. Beberapa tahun kemudian, ketika Khalifah Yusuf wafat, rakyat tidak meratap keras seperti biasa. Mereka berkumpul di depan istana, menyalakan lentera, dan bersama-sama tertawa pelan di bawah cahaya bulan, tawa yang lembut, penuh cinta, dan penghormatan. Mereka tahu, itulah cara terbaik mengiringi kepergian seorang pemimpin yang mengerti makna tawa sejati. Konon,
Malam itu angin berhembus membawa suara samar yang terdengar di seluruh Baghdad. Anak-anak yang belum mengerti pun berhenti bermain, mendongak, dan berkata pada ibunya, "Ibu, dengar, ada yang tertawa di langit." Ibunya tersenyum, memeluk anak itu, dan berbisik, "Itu bukan tawa biasa, nak. Itu adalah suara kebijaksanaan yang tersenyum karena kita masih ingat caranya bahagia tanpa melukai siapapun." Seiring waktu, kisah itu menjadi legenda yang hidup di setiap generasi. Para penulis, penyair, dan pengelana yang datang ke Baghdad selalu membawa pulang satu hal, rasa kagum pada kota yang bisa menertawakan dirinya tanpa kehilangan kehormatannya. Mereka menulis bahwa Baghdad bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat kebahagiaan yang bijak, tempat di mana tawa dan air mata berjalan berdampingan dalam damai. Dan di sebuah batu tua di tepi sungai Tigris, terukir kalimat yang dipercaya sebagai pesan terakhir Abu Nawas. "Jangan mencari tawa di luar dirimu, karena ia bersembunyi di dalam kesadaranmu. Tertawalah, bukan karena hidup mudah, tetapi karena engkau memahami hidup apa adanya." Pesan itu menjadi pegangan hidup banyak orang. Para pedagang membacanya sebelum membuka toko, para guru sebelum mengajar, para petani sebelum menanam, bahkan para pemimpin sebelum mengambil keputusan. Mereka belajar bahwa dunia tidak selalu tertawa untuk kita, tapi kita bisa memilih untuk menertawakan dunia dengan cara yang membuatnya lebih baik. Tawa, mereka sadari, bukanlah tanda kecerobohan, melainkan kekuatan halus yang bisa mengubah luka menjadi pelajaran, kegagalan menjadi kebijaksanaan, dan penderitaan menjadi simpati. Dan di setiap hati yang tulus, gema tawa Abu Nawas masih hidup, mengalun seperti bisikan lembut yang berkata, "Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan amarah, terlalu berharga untuk diselimuti keluh. Tertawalah dengan bijak, karena di balik setiap tawa yang tulus, ada doa yang sedang berbisik kepada langit." Begitulah Baghdad tumbuh, bukan dengan menaklukkan dunia, tapi dengan menguasai seni paling manusiawi, menertawakan diri sendiri tanpa kehilangan makna. Suatu hari di kerajaan Baghdad, suasana yang biasanya riuh dengan tawa dan musik berubah menjadi muram. Tak ada suara canda dari istana, tak ada senda gurau di pasar, bahkan burung-burung pun seolah enggan berkicau. Semua bermula dari satu hal aneh, sang khalifah, yang terkenal dengan tawa besarnya yang menggema di seluruh istana, tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk tertawa. Para tabib, penyair, dan pelawak istana sudah mencoba segalanya, obat dari negeri jauh, musik dari para maestro, bahkan cerita lucu paling konyol. Namun tidak satu pun berhasil. Sang khalifah hanya duduk murung di singgasananya, wajahnya datar tanpa ekspresi. Hingga akhirnya, salah satu penasihat berbisik, hanya satu orang yang bisa menemukan sesuatu yang bahkan tak terlihat, Abu Nawas. Maka, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ia datang dengan pakaian lusuh dan senyum nakal di wajahnya. "Tuanku," katanya sambil membungkuk, "saya dengar tawa Baginda hilang. Apakah Baginda ingat kapan terakhir kali mendengarnya?" Khalifah menghela napas panjang. "Aku tidak tahu. Mungkin tawa itu pergi karena aku terlalu sibuk menjadi penguasa." Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. "Kalau begitu, izinkan hamba mencari tawa Baginda. Tapi tolong, selama 3 hari, jangan ada yang mengikuti atau mengawasi hamba." Khalifah, yang penasaran tapi lelah, mengangguk setuju. Hari pertama, Abu Nawas berkeliling pasar sambil membawa gulungan perkamen. Ia menanyai setiap orang, "Apakah kalian pernah mendengar tawa Khalifah?" Sebagian tertawa, sebagian menggeleng. Seorang tukang roti berkata, "Tawa beliau itu hangat, seperti aroma roti pagi." Seorang penjaga gerbang menimpali, kadang keras, kadang lembut, tapi selalu jujur. Abu mencatat semuanya. Hari kedua, ia pergi ke sekolah anak-anak, menyamar sebagai pengajar. Ia bercerita dengan penuh kelakar, membuat anak-anak tertawa hingga terjatuh dari bangku. Namun setelah itu, ia terdiam, memperhatikan. "Inilah tawa yang murni," gumamnya. "Tawa yang tidak bisa dipaksakan." Hari ketiga,
Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah peti kayu besar. Khalifah, penasaran, memerintahkannya untuk dibuka. Namun Abu berkata, "Jangan, tuanku. Jika dibuka tanpa izin, tawa baginda akan kabur lagi." Khalifah semakin penasaran. "Baiklah, Abu Nawas, katakan padaku, apa isi peti itu?" Abu menjawab dengan tenang, "Tawa baginda." Khalifah mengerutkan kening. "Bagaimana mungkin?" Abu mendekat, lalu berkata, "Hamba mengumpulkan setiap kenangan orang yang baginda buat bahagia. Setiap roti yang baginda beli tanpa menawar, setiap anak yang baginda beri hadiah, setiap keputusan adil yang baginda buat. Semua itu membentuk tawa yang sejati. Tapi akhir-akhir ini, baginda berhenti melakukannya." Suasana hening. Kemudian, Abu menambahkan dengan nada jenaka, "Kalau baginda ingin mendengar tawa itu lagi, izinkan hamba membuka petinya, tapi dengan satu syarat, baginda harus berjanji untuk tertawa meski tidak merasa lucu." Khalifah mengangguk sambil menahan senyum. Abu membuka peti itu perlahan, dan dari dalamnya keluar seekor kambing kecil dengan topi emas di kepalanya. Kambing itu mengembik keras dan melompat ke pangkuan Khalifah, menjilat janggutnya tanpa ampun. Suara keras pecah di ruangan, tawa Khalifah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seluruh istana mendengar denting kebahagiaan itu. Para pelayan menatap satu sama lain, lalu ikut tertawa. Seperti gelombang, tawa itu menyebar ke seluruh Baghdad. Abu Nawas tersenyum puas. "Lihat, tuanku, tawa itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu alasan yang tepat untuk kembali." Sejak hari itu, Khalifah tak lagi lupa tertawa, dan di setiap jamuan istana, kambing kecil dengan topi emas selalu duduk di sebelah Abu Nawas, seolah menjadi pengingat bahwa kebahagiaan terkadang muncul dari hal-hal yang paling tak masuk akal. Kabar bahwa tawa sang khalifah telah kembali menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para pedagang di pasar menceritakan kisah kambing bertopi emas itu dengan berbagai versi. Ada yang bilang kambing itu jelmaan jin lucu, ada pula yang yakin Abu Nawas menggunakan sihir. Tapi hanya satu hal yang disepakati semua orang, selama Abu Nawas masih ada, Baghdad tidak akan pernah kehilangan canda. Namun tak lama setelah tawa kembali, muncul masalah baru. Setiap kali Khalifah tertawa, seluruh istana ikut terbahak, tetapi tak seorang pun tahu apakah mereka tertawa karena lucu atau hanya karena takut. Khalifah mulai curiga, apakah mereka sungguh senang, atau hanya berpura-pura. Ia memanggil Abu Nawas lagi. "Abu," katanya dengan nada murung, "aku mulai merasa tawa ini palsu. Semua orang tertawa karena aku tertawa. Tapi di dalam hati mereka, mungkin tidak ada kegembiraan sama sekali." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Tuanku, mungkin baginda tidak kehilangan tawa, mungkin yang hilang adalah kejujuran di balik tawa itu." Khalifah mengernyit. "Lalu bagaimana aku bisa menemukannya kembali?" "Dengan cara yang tidak disangka siapapun," jawab Abu. "Izinkan hamba mengatur sebuah permainan untuk seluruh penghuni istana. Tapi baginda tidak boleh marah, apapun yang terjadi." Khalifah, penasaran, mengangguk setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas menyuruh seluruh penghuni istana berkumpul di halaman. Ia membawa gulungan besar berisi daftar peraturan tawa kekaisaran. Dengan nada serius, ia membacakan. 1. Siapapun yang tertawa tanpa izin Khalifah akan dipenjara. 2. Siapapun yang tidak tertawa saat Khalifah tertawa akan dicambuk 3 kali. 3. Siapapun yang tertawa terlalu keras akan disuruh menggembalakan kambing bertopi emas selama seminggu. Semua terdiam. Tak satu pun berani bereaksi. Abu menatap mereka satu persatu dan berkata dengan penuh wibawa, "Baiklah, sekarang baginda akan menguji kalian." Khalifah mencoba tersenyum. Tak ada yang berani ikut. Ia tertawa pelan, masih hening. Lalu, mendadak seorang pelayan tua batuk keras hingga suaranya mirip suara keledai. Seisi halaman menahan tawa, tetapi takut melanggar aturan. Wajah-wajah mereka tegang menahan geli. Khalifah, melihat itu, tak tahan lagi. Ia tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar.
Melihatnya tertawa, semua orang pun akhirnya ikut tertawa, bukan karena aturan, tapi karena keanehan situasi itu. Abu Nawas hanya berdiri sambil mengelus janggutnya, puas melihat kejujuran akhirnya kembali muncul di wajah-wajah mereka. Setelah suasana tenang, Khalifah menatap Abu. "Engkau mempermainkanku lagi, ya?" katanya dengan nada setengah marah, setengah kagum. "Tidak, tuanku," jawab Abu sambil menunduk hormat. "Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa tawa sejati tidak bisa diatur dengan peraturan. Ia tumbuh dari keikhlasan dan kebersamaan." Hari itu, Khalifah memerintahkan agar semua peraturan tawa kekaisaran dibakar. Sebagai gantinya, ia membuat peraturan baru. Setiap minggu, seluruh istana wajib berkumpul untuk mendengarkan kisah lucu dari siapapun yang ingin bercerita. Tidak harus pintar bicara, tidak harus pandai bersyair, yang penting tulus. Sejak saat itu, Baghdad menjadi kerajaan paling riang di dunia Islam. Para pedagang di pasar menamai hari tertentu sebagai hari tawa, di mana tak seorang pun boleh marah. Anak-anak membuat topi emas kecil meniru kambing Abu Nawas. Namun, bagi Abu Nawas sendiri, kisah ini belum berakhir. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di taman istana, kambing bertopi emas itu mendekatinya dan mengembik pelan, seolah berbicara. Abu menatapnya dan berkata, "Kau tahu, sahabat kecilku, tawa manusia memang mudah hilang. Tapi selama masih ada yang mau menertawakan dirinya sendiri, dunia tak akan pernah benar-benar muram." Kambing itu mengembik lagi, kali ini lebih keras, lalu melompat ke pangkuan Abu. Dan di bawah cahaya bulan Baghdad, suara tawa mereka, manusia dan kambing, terdengar menggema lembut, seolah menjaga janji lama, bahwa kebijaksanaan sejati selalu datang bersama sedikit kegilaan dan secuil tawa. Beberapa minggu setelah tawa kembali ke Baghdad, kehidupan tampak damai dan penuh canda. Namun di balik dinding istana yang berkilau, muncul kekhawatiran baru. Seorang penasihat kerajaan datang tergopoh-gopoh ke hadapan Khalifah. "Tuanku," katanya dengan suara gemetar, "ada yang aneh." Para rakyat memang tertawa, tetapi mereka mulai melupakan kerja, melupakan doa, melupakan tanggung jawab. Mereka tertawa, tanpa alasan, tanpa batas. Khalifah terdiam lama. Tawa yang dulu hilang kini malah berlebihan. Ia memandangi jendela istananya. Di luar sana para prajurit bermain melempar sandal sambil terbahak. Pedagang lupa menimbang dagangan karena sibuk saling melucu. Bahkan hakim di pengadilan tertawa saat menjatuhkan hukuman. Semua tampak seperti sandiwara besar. Malam itu, ia memanggil Abu Nawas lagi. "Abu," katanya perlahan, "dulu aku kehilangan tawa, dan engkau mengembalikannya. Tapi sekarang, tawa itu justru menenggelamkan seluruh kerajaanku. Apa yang harus kulakukan?" Abu menatap wajah sang penguasa yang murung di bawah cahaya lampu minyak. "Tuanku," katanya lembut, "tawa tanpa makna sama bahayanya dengan kesedihan tanpa alasan. Barangkali Baginda perlu mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tawa, keseimbangan antara rasa dan akal." Khalifah menatapnya ragu. "Bagaimana aku bisa menemukan keseimbangan itu?" "Dengan sebuah perjalanan," jawab Abu Nawas, "tapi kali ini, bukan hamba yang pergi. Baginda sendiri yang harus melangkah." Keesokan harinya, Khalifah menyamar sebagai rakyat biasa, memakai jubah kusam dan berjalan bersama Abu Nawas melewati pasar, ladang, dan kampung-kampung. Ia ingin melihat bagaimana rakyatnya hidup di luar tembok istana. Di sebuah desa kecil, mereka bertemu seorang ibu tua yang sedang menenun sambil bersenandung pelan. Khalifah bertanya, "Apakah engkau bahagia, Ibu?" Perempuan itu tersenyum lembut. "Bahagia itu sederhana, Nak. Kadang aku tertawa, kadang aku menangis. Tapi yang penting, hatiku tetap bekerja seperti tanganku, tidak berhenti." Khalifah tertegun. Di tempat lain, mereka melihat seorang anak kecil berusaha memperbaiki mainan kayu yang rusak. Abu Nawas bertanya pada anak itu, "Mengapa kau tidak minta ayahmu membelikan yang baru?" Anak itu menjawab polos, "Kalau aku terus dapat yang baru, aku tidak akan tahu bagaimana rasanya memperbaiki sesuatu."
Khalifah menatap Abu. Kau lihat, Abu. Anak kecil pun mengajarkan kebijaksanaan tanpa tahu ia sedang bijak. Abu tersenyum. Benar, tuanku. Tawa sejati tidak datang dari kelucuan, melainkan dari pengertian bahwa hidup ini penuh ketidaksempurnaan yang pantas ditertawakan dengan lembut, bukan dengan kebodohan. Setelah perjalanan panjang itu, mereka kembali ke istana. Namun sesuatu telah berubah. Khalifah kini menertawakan hal-hal kecil dengan damai, bukan keras, bukan berlebihan, tapi tulus. Ia kembali bekerja dengan semangat, memimpin dengan hati yang ringan. Rakyat pun mengikuti. Baghdad kembali seimbang, ada hari untuk bekerja keras, ada hari untuk bercanda, ada pula hari untuk berdiam dan bersyukur. Tawa tidak lagi menjadi pelarian, melainkan bagian dari kehidupan yang utuh. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon delima di taman istana ketika Khalifah datang membawa 2 cawan teh. Abu, katanya, kau tahu apa yang paling lucu dari semua ini? Apa itu, tuanku? Khalifah tersenyum. Bahwa dulu aku menyuruhmu mencari tawaku yang hilang. Padahal yang hilang bukan tawa, tapi makna dari tawa itu sendiri. Abu mengangguk, menyesap tehnya. Dan yang lebih lucu lagi, tambahnya dengan mata berbinar, kau membayar hamba dengan emas untuk sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam diri Baginda sejak awal. Mereka berdua tertawa pelan, bukan seperti dulu yang bergemuruh, tapi seperti bisikan angin yang membawa kedamaian. Malam turun di Baghdad, dan dari kejauhan, kambing bertopi emas itu muncul lagi, entah dari mana. Ia berdiri di antara pepohonan, menatap mereka, lalu mengembik pelan seolah berkata, tertawalah, tapi jangan lupa berpikir. Abu Nawas menatap binatang itu dan tertawa kecil. Benar juga, sahabat kecilku. Mungkin suatu hari nanti, dunia akan lupa cara tertawa. Tapi selama masih ada orang yang mau menertawakan kebodohan sendiri, dunia takkan benar-benar gelap. Dan di malam yang sunyi itu, cahaya lampu istana Baghdad bergetar lembut, seolah ikut tertawa, bukan keras, bukan bising, tapi dengan kebijaksanaan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tenang. Beberapa bulan kemudian, Baghdad kembali gemerlap, bukan karena pesta atau perang, tetapi karena kedamaian yang aneh, damai yang tumbuh dari tawa yang bijak. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, penjaga istana berlari panik ke kamar Khalifah. Tuanku, sesuatu terjadi pada Abu Nawas. Khalifah terkejut, segera mengenakan jubahnya dan bergegas menuju taman tempat Abu sering duduk. Di sana, Abu Nawas berbaring tenang di bawah pohon delima, tersenyum tetapi tak membuka mata. Di tangannya tergenggam secarik surat. Khalifah mengambilnya dan membaca. Tuanku, jika suatu hari aku tak lagi bisa membuatmu tertawa, jangan bersedih. Aku hanya berpindah tempat dari taman istana ke taman yang lebih luas. Tapi sebelum hamba pergi, izinkan hamba memberi teka-teki terakhir. Apa yang lebih kuat dari tangis, tapi lebih ringan dari angin? Apa yang bisa mempersatukan rakyat dan raja, tapi tak bisa dibeli dengan harta? Temukanlah jawabannya, dan Baginda akan menemukan Abu Nawas kembali. Khalifah menatap surat itu lama. Ia tak tahu apakah harus bersedih atau tertawa, karena bahkan dalam kematian pun, Abu Nawas masih bermain teka-teki. Keesokan harinya, seluruh Baghdad berkabung. Tapi anehnya, tidak ada yang menangis. Semua orang hanya duduk diam dengan senyum kecil di wajah mereka, seolah tahu bahwa Abu Nawas tidak benar-benar pergi, ia hanya menyembunyikan dirinya di antara tawa mereka. Hari demi hari, Khalifah memikirkan teka-teki itu. Ia bertanya kepada para ulama, penyair, dan filsuf, tapi tak seorang pun memberi jawaban yang memuaskan. Hingga suatu malam, ia berjalan sendirian ke tepi sungai Tigris. Angin berhembus pelan, dan suara air bergemericik lembut. Di kejauhan, ia mendengar tawa anak-anak yang bermain meski hari sudah gelap. Ia tersenyum, lalu berbisik pada dirinya sendiri, lebih kuat dari tangis, lebih ringan dari angin, yang bisa menyatukan rakyat dan raja. Dan tiba-tiba, ia tahu jawabannya.
Itu, kebahagiaan yang tulus, gumamnya. Karena kebahagiaan sejati tidak bisa diperintah, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dimatikan. Keesokan paginya, ia memerintahkan seluruh istana berkumpul di taman tempat Abu biasa duduk. Di bawah pohon delima itu, Khalifah berdiri dan berkata dengan suara lantang. Wahai rakyat Baghdad, hari ini kita tidak berduka atas kepergian Abu Nawas, sebab ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia telah menjadi tawa di udara, kebijaksanaan di hati kita, dan cahaya di pikiran kita. Tiba-tiba, seekor kambing bertopi emas muncul dari balik semak-semak. Semua orang menahan napas. Hewan itu berjalan mendekat dengan langkah ringan, berhenti di depan Khalifah, lalu menjatuhkan sebuah kantong kecil dari mulutnya. Di dalamnya ada sebutir biji delima kering dan secarik kertas bertuliskan, "Tanamlah ini, dan tertawalah saat kau menyiraminya." Khalifah menuruti pesan itu. Ia menanam biji delima di tengah taman istana dan setiap hari menyiraminya sambil tertawa, kadang karena lucu, kadang karena rindu, tapi selalu dengan hati yang ringan. Tahun demi tahun berlalu. Pohon itu tumbuh tinggi dan berbuah lebat, buahnya merah berkilau seolah menahan cahaya matahari. Orang-orang mulai menyebutnya pohon tawa Abu Nawas. Siapapun yang duduk di bawahnya konon akan merasa damai dan tak mampu menahan senyum. Suatu sore, ketika Khalifah sudah menua, ia duduk di bawah pohon itu sendirian. Angin berhembus lembut, dan sekelebat bayangan tampak di antara dedaunan, seperti sosok Abu Nawas yang sedang duduk bersila, tersenyum nakal seperti dulu. Khalifah tertawa pelan. Kau benar, Abu. Tawa tidak bisa mati. Ia hanya berpindah tempat, dari bibir ke hati, dari manusia ke dunia. Dan seolah menjawab, angin berdesir, membuat dedaunan bergemerisik seperti suara tawa kecil. Malam itu, Baghdad kembali bergema, bukan oleh pesta, bukan oleh perang, tapi oleh suara tawa yang lembut, abadi, dan tak berujung. Sejak saat itu, rakyat Baghdad percaya bahwa setiap kali mereka tertawa dengan hati yang jujur, di suatu tempat di langit sana, Abu Nawas ikut tertawa bersama mereka, menertawakan dunia yang aneh, indah, dan penuh teka-teki yang tak pernah benar-benar selesai. Malam demi malam, taman istana selalu ramai oleh tawa rakyat. Mereka datang dari jauh hanya untuk duduk di bawah pohon tawa Abu Nawas. Anak-anak bermain sambil saling melempar buah delima, para penyair membaca kisah konyol, dan para pedagang saling bersenda gurau tentang untung rugi yang seolah tak lagi penting. Namun pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan menggantung di atas kubah Baghdad, seorang pemuda asing datang ke taman itu. Ia mengenakan jubah gelap dan membawa kecapi tua di punggungnya. Ia duduk di bawah pohon dan menatap ke langit dengan mata penuh tanya. Seorang penjaga mendekat. Wahai pengelana, kau datang mencari apa di sini? Ini taman kenangan Abu Nawas. Pemuda itu tersenyum samar. Aku datang untuk mencari tawa yang hilang. Bukan tawaku, tapi tawa ayahku. Ia sudah lama lupa caranya tersenyum. Penjaga itu memandangnya iba. Kalau begitu, duduklah di sini. Barang siapa duduk di bawah pohon ini dengan hati jujur, katanya, akan menemukan tawa yang ia cari. Pemuda itu menuruti. Ia memetik kecapinya dan mulai memainkan lagu lembut, melodi yang bergema seperti bisikan sungai, seperti langkah Abu Nawas yang kembali lewat waktu. Saat nada terakhir bergetar di udara, buah delima jatuh tepat di pangkuannya. Ia membuka buah itu, dan di dalamnya ada biji emas kecil serta secarik kertas lusuh bertuliskan. Tawa bukan suara, melainkan gema dari hati yang mengerti. Pemuda itu menatap tulisan itu lama. Keesokan harinya, ia kembali ke rumahnya di pinggiran Baghdad. Di sana, ayahnya duduk muram menatap dinding kosong. Pemuda itu tak banyak bicara, ia hanya memainkan lagu yang sama di hadapan ayahnya. Perlahan, wajah tua itu melembut. Bibirnya yang kaku sejak lama bergetar, lalu tersenyum. Sebuah tawa kecil keluar, pelan, tapi nyata. Tangis dan tawa bercampur jadi satu, dan di antara nada kecapi, terasa kehadiran Abu Nawas seolah berbisik, akhirnya, satu lagi hati terbuka.
Kabar tentang pemuda itu menyebar cepat. Orang-orang mulai percaya bahwa semangat Abu Nawas kini menjelma dalam bentuk tawa yang berpindah dari satu hati ke hati lain, dari satu cerita ke cerita lain. Lalu datang masa baru, generasi yang tak pernah bertemu Abu Nawas, tapi mengenalnya lewat legenda. Di sekolah-sekolah, anak-anak belajar bukan hanya membaca dan berhitung, tapi juga tertawa dengan benar, tertawa yang tidak menghina, tidak sombong, tidak palsu. Di pasar, para pedagang menggantungkan papan bertuliskan, jujur adalah harga tetap, tawa adalah bonusnya. Sementara itu, pohon di taman istana semakin besar. Buahnya kini bercahaya samar di malam hari, dan konon setiap kali seseorang yang sedih duduk di bawahnya, daun-daunnya akan bergemerisik lembut, seperti suara Abu Nawas yang berkata, jangan takut pada kesedihan, karena dari sanalah tawa menemukan maknanya. Tahun berganti abad, Baghdad berubah, khalifah silih berganti, tapi kisah Abu Nawas tak pernah pudar. Setiap generasi menambahkan kisah baru, entah benar entah tidak, seolah legenda itu hidup dari mulut ke mulut. Namun suatu hari, badai besar melanda kota. Angin merobohkan menara, sungai Tigris meluap, dan pohon tawa tumbang. Rakyat menangis. Mereka takut bahwa bersama pohon itu, tawa pun akan hilang selamanya. Di tengah kehancuran, seorang anak perempuan kecil berdiri di reruntuhan taman. Ia mengambil satu cabang kecil dari pohon itu, menggenggamnya erat, lalu berkata dengan suara pelan tapi pasti, kalau tawa Abu Nawas bisa hidup dalam cerita, maka aku akan menanamnya lagi. Anak itu menanam cabang tersebut di halaman rumahnya, menyiraminya setiap pagi sambil tertawa, kadang karena harapan, kadang hanya untuk mengingat. Pohon itu tumbuh lagi, bukan di istana, tapi di tengah perkampungan sederhana. Dan setiap kali seseorang tertawa jujur di dekatnya, pohon itu mengeluarkan aroma manis seperti delima yang baru dipetik. Orang-orang mulai memanggilnya anak penanam tawa. Tahun demi tahun berlalu, dan kota kembali makmur. Kini, bukan hanya satu pohon yang tumbuh, tapi banyak, di pasar, di sekolah, di masjid, di tepi sungai. Setiap pohon menjadi simbol kebahagiaan yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari kemewahan. Dan di antara semua legenda, orang tua selalu mengakhiri kisah mereka dengan kalimat yang sama. Jika suatu hari engkau kehilangan tawa, jangan cari Abu Nawas di istana atau di langit. Cari di dalam dirimu sendiri, di tempat di mana kebaikan dan kebodohan bersalaman. Lalu mereka tertawa, tawa yang ringan, jujur, dan abadi, sementara di kejauhan, angin Baghdad berhembus membawa gema suara yang pernah mengguncang istana, tawa Abu Nawas, yang tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, di salah satu perkampungan tua Baghdad, angin membawa aroma delima dan debu sejarah. Di bawah pohon yang ditanam oleh anak penanam tawa asteris, seorang kakek duduk bersama cucunya yang ingin mendengar kisah lama sebelum tidur. Apakah benar, kakek? Tanya sang cucu dengan mata berbinar, bahwa Abu Nawas bisa membuat raja menangis dan tertawa di hari yang sama. Kakek tersenyum, mengelus janggutnya yang putih seperti kapas. Benar, cucuku. Tapi bukan karena ia pelawak. Karena Abu Nawas tahu satu rahasia yang bahkan raja pun tidak tahu, bahwa tawa dan air mata adalah dua sisi dari kebijaksanaan. Anak itu meringkuk lebih dekat. Ceritakan padaku lagi, kakek, tentang tawa yang bisa menyembuhkan hati. Kakek mengangguk. Baiklah. Tapi ketahuilah, ini bukan kisah yang lucu. Ini kisah tentang tawa yang lahir dari penderitaan. Lalu ia mulai bercerita. Setelah Abu Nawas tiada, ada masa ketika Baghdad kembali diuji. Kemarau panjang datang, sungai Tigris mengering, dan rakyat mulai saling menyalahkan. Para tabib tak bisa mengobati, para penyair kehilangan kata-kata, bahkan azan pun terdengar berat di udara yang kering. Dalam keadaan itu, seorang pemuda miskin bernama Harun, cicit dari anak penanam tawa, berdiri di depan masjid dan berseru, mengapa kalian menunggu air dari langit, padahal kalian lupa mengalirkan air dari hati? Orang-orang menatapnya bingung. Tapi Harun melanjutkan, kalian kehilangan tawa bukan karena hujan tak turun,
tapi karena kalian lupa tertawa bersama, bukan tertawa atas penderitaan orang lain. Lalu ia pergi ke tengah pasar, membawa kendi kecil berisi air terakhir dari rumahnya. Ia menuangkannya ke tanah gersang dan berkata, "Jika tawa Abu Nawas bisa menumbuhkan kebahagiaan, maka biarlah tawa kita menumbuhkan hujan." Ia tertawa. Tawa yang polos, bukan pura-pura, bukan penolakan atas kesedihan, tapi penerimaan yang tulus. Anak-anak melihatnya dan ikut tertawa. Ibu-ibu yang lelah ikut tertawa di antara air mata. Tak lama kemudian, seluruh pasar bergema dengan suara tawa manusia yang bercampur harapan. Dan pada sore yang sama, awan berkumpul di atas Baghdad untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Hujan turun perlahan, bukan badai, tapi rintik lembut seperti sentuhan kasih. Orang-orang menengadah, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata mereka. Sejak hari itu, setiap kali musim kemarau tiba, rakyat Baghdad tak lagi hanya berdoa dan menanti. Mereka berkumpul di alun-alun, berbagi cerita, menyanyikan lagu-lagu konyol, dan menertawakan kesialan mereka bersama-sama. Mereka percaya bahwa tawa yang jujur bisa mengundang hujan seperti doa yang tulus. Tahun demi tahun, kisah Harun menjadi legenda baru. Orang-orang menyebutnya tawa yang menurunkan hujan. Dan di bawah setiap pohon keturunan pohon tawa Abu Nawas *, rakyat menanam kendi kosong sebagai simbol * isi hati lebih penting daripada isi wadah. Suatu malam, Harun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah lusuh dengan mata penuh cahaya. Pria itu duduk di atas sungai yang kini mengalir lagi. "Siapa kau?" tanya Harun. Pria itu tersenyum. "Aku hanyalah orang yang dulu menanam tawa di hati seorang raja. Kini kau menanam tawa di hati rakyat. Maka jangan berhenti." Harun menunduk hormat. "Guru, Abu Nawas." Angin menjawab dengan lembut, membawa suara tawa yang sudah berabad-abad hilang namun masih hidup di udara Baghdad. Keesokan harinya, Harun pergi ke istana membawa satu kendi berisi air sungai yang baru mengalir. Ia mempersembahkannya kepada khalifah baru, yang masih muda dan tegang memikul beban kekuasaan. "Tuanku," katanya, "air ini bukan sekadar air sungai. Ini air yang lahir dari tawa rakyatmu. Jangan biarkan ia mengering lagi." Khalifah menatap kendi itu lama, lalu meminumnya sedikit. "Rasanya manis," katanya. "Karena di dalamnya ada tawa," jawab Harun, "dan di mana ada tawa, di situ ada kehidupan." Sejak hari itu, Baghdad menetapkan hari tawa dan hujan *, hari di mana semua orang harus keluar rumah untuk berbagi kisah lucu, menyanyi, menari, atau sekadar tersenyum. Tidak ada perdagangan, tidak ada perintah, tidak ada hukuman, hanya tawa. Malamnya, Harun kembali ke taman yang dulu ditanami oleh leluhurnya. Pohon-pohon berkilau di bawah bulan, dan di antara daun-daun, ia mendengar bisikan samar. "Bagus, nak, kau telah membuatku tertawa lagi." Ia menengadah, dan di langit Baghdad, bintang-bintang tampak berkelip seperti mata yang sedang tersenyum. Dan sejak malam itu, orang-orang percaya satu hal yang diwariskan turun-temurun, bahwa selama tawa masih jujur, selama manusia masih bisa menertawakan dirinya tanpa menyakiti sesamanya, roh Abu Nawas akan terus hidup, menyembunyikan diri di antara hujan, di antara daun delima, dan di setiap hati yang masih mampu tersenyum di tengah kesedihan. Bertahun-tahun berlalu, generasi silih berganti, dan kisah tentang tawa yang menurunkan hujan menjadi bagian dari tradisi Baghdad. Namun, di tengah masa kejayaan baru itu, muncul masa yang berbeda, masa ketika orang-orang mulai menertawakan segalanya, bahkan hal yang seharusnya ditangisi. Mereka menertawakan ketidakadilan, menertawakan kemiskinan, bahkan menertawakan kebohongan yang mereka tahu salah. Tawa, yang dulu suci dan menyejukkan, kini berubah jadi senjata yang menutupi nurani. Di antara keramaian pasar yang penuh senda gurau palsu, seorang perempuan tua duduk diam di tepi jalan. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang penenun delima dari pinggiran kota. Namun malam itu, ia menatap langit Baghdad yang penuh asap dan bergumam,
tawa telah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Di dalam mimpi yang sama malam itu, banyak orang di Baghdad mendengar suara samar, suara Abu Nawas yang seolah datang dari langit. Jika tawa digunakan untuk menipu, maka air mata akan datang untuk membersihkannya. Keesokan harinya, Sungai Tigris kembali meluap, namun kali ini bukan membawa kesuburan. Airnya hitam dan deras, menelan jembatan dan rumah-rumah yang dibangun dengan keserakahan. Rakyat panik, dan di tengah bencana itu, perempuan tua tadi berdiri di depan aliran sungai, menatap tanpa takut. Orang-orang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ia menjawab tenang, temukan kembali alasan mengapa kita dulu tertawa. Kalau kalian masih bisa menertawakan diri sendiri, hujan ini akan berhenti. Orang-orang menatapnya tak mengerti, tapi satu anak kecil, anak penggembala dari tepi kota, mulai tertawa kecil, bukan karena bahagia, tapi karena ia menyadari betapa bodohnya mereka semua yang dulu menertawakan penderitaan orang lain. Tawa itu menular. Satu persatu orang di sekitarnya mulai ikut tertawa, sampai seluruh tepi sungai dipenuhi suara tawa yang aneh, tawa di tengah ketakutan, tawa yang membawa penyesalan dan kesadaran. Dan perlahan, air yang hitam itu mulai jernih. Perempuan tua itu tersenyum, menatap ke langit yang mulai terang. Begitulah cara dunia menertawakan dirinya sendiri, katanya pelan, bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk mengingat bahwa manusia tidak sempurna. Hari-hari berikutnya, Baghdad berubah. Rakyat belajar menyeimbangkan tawa dan tangis. Mereka membangun kembali kota bukan dengan batu, tapi dengan pengertian bahwa kebahagiaan tanpa empati hanya ilusi, dan kesedihan tanpa makna hanya beban. Khalifah yang memerintah saat itu, seorang pria muda bernama Yusuf, menjadi saksi kebangkitan itu. Ia memerintahkan agar di setiap sudut kota dibangun majelis tawa dan tangis, tempat orang bebas menceritakan kisah mereka, entah lucu, pahit, atau menyedihkan, tanpa dihukum atau ditertawakan dengan kejam. Suatu malam, Khalifah Yusuf datang diam-diam ke salah satu majelis itu. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan duduk di antara para pengrajin, pelaut, dan janda tua. Seorang pria buta berdiri di tengah ruangan, bercerita tentang hari ketika ia kehilangan penglihatannya karena kecelakaan di sungai. Semua diam, menahan haru. Namun di akhir kisahnya, pria itu tersenyum dan berkata, tapi mungkin Tuhan menutup mataku agar aku bisa melihat lebih jauh ke dalam hati. Ruangan pun meledak oleh tawa haru, tawa yang bukan mengejek, tapi menyembuhkan. Khalifah Yusuf merasakan air mata menetes di pipinya, dan untuk pertama kalinya ia mengerti makna sesungguhnya dari peninggalan Abu Nawas, bahwa tawa bukan sekadar hiburan, tapi doa yang tersenyum. Keesokan harinya, Khalifah memerintahkan semua pengrajin logam untuk menempa simbol baru bagi Baghdad, dua wajah pada satu medali, satu tertawa, satu menangis, keduanya menghadap ke arah yang sama. Ia menamai simbol itu wajah manusia seutuhnya. Dan di balik lambang itu terukir kalimat sederhana. Di mana ada air mata, di sana tawa menunggu. Lambang itu menggantung di setiap pintu kota, di setiap sekolah, di setiap masjid. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang tawa Abu Nawas, Harun sang penurun hujan, dan perempuan tua penjaga sungai. Mereka belajar bahwa tawa bukan untuk menghindar dari kesedihan, melainkan untuk memeluknya dengan lembut. Bertahun-tahun kemudian, saat Khalifah Yusuf telah menua, ia duduk di taman istana di bawah pohon delima yang masih berbuah. Ia teringat semua cerita yang telah lahir dari satu tawa Abu Nawas berabad-abad lalu. Jika tawa itu bisa menjelma bentuk, katanya sambil menatap langit, mungkin ia adalah air yang tak pernah berhenti mengalir, mengubah bentuk, tapi tak pernah lenyap. Angin bertiup pelan. Daun-daun bergemerisik seperti suara yang dulu dikenal Baghdad, suara tawa yang cerdas, lembut, dan abadi. Khalifah Yusuf menutup mata, dan di antara desir angin ia mendengar suara itu lagi, berbisik jenaka seolah datang dari jauh. Jangan khawatir, wahai Yusuf. Aku hanya bersembunyi di antara tawa rakyatmu. Selama mereka tahu kapan harus tertawa dan kapan harus menangis, aku akan selalu di sini.
Dan malam itu, ketika bulan menggantung di atas Baghdad, suara tawa samar bergema lagi di seluruh kota, tidak keras, tidak berlebihan, hanya cukup untuk mengingatkan dunia bahwa kebijaksanaan sejati sering datang dengan seulas senyum. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menimpa kubah emas istana, Khalifah Yusuf masih duduk diam di taman, mendengarkan gema tawa yang terasa seperti datang dari masa lalu. Suara itu mengalun lembut, bukan seperti tawa manusia biasa, melainkan seperti getar kehidupan itu sendiri, tawa yang membawa ingatan, pelajaran, dan kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu. Ia menatap ke langit, seakan berbicara pada Abu Nawas yang sudah lama tiada. "Engkau benar," bisiknya lirih, "tawa bukanlah suara, tapi napas kebijaksanaan. Ketika manusia kehilangan tawanya, berarti mereka kehilangan caranya memahami hidup." Sebuah daun delima jatuh ke pangkuannya. Daun itu kecil, tapi bergetar seolah menyimpan pesan. Khalifah Yusuf memungutnya dan melihat sesuatu yang aneh, urat daun itu membentuk garis yang menyerupai senyum. Ia tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Bahkan alam tahu cara tersenyum ketika kita mau melihat dengan hati." Sejak malam itu, ia memerintahkan agar setiap anak di Baghdad diajarkan seni menertawakan hidup, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai pelajaran tentang keseimbangan. Mereka belajar bahwa tawa yang benar lahir dari kesadaran, bukan kelalaian, dari rasa syukur, bukan ejekan. Para guru menuturkan kisah Abu Nawas dengan cara baru. Bukan sekadar dongeng lucu, tapi kisah yang mengajarkan bahwa kecerdikan harus berjalan berdampingan dengan belas kasih, dan humor sejati lahir dari hati yang memahami penderitaan. Beberapa tahun kemudian, ketika Khalifah Yusuf wafat, rakyat tidak meratap keras seperti biasa. Mereka berkumpul di depan istana, menyalakan lentera, dan bersama-sama tertawa pelan di bawah cahaya bulan, tawa yang lembut, penuh cinta, dan penghormatan. Mereka tahu, itulah cara terbaik mengiringi kepergian seorang pemimpin yang mengerti makna tawa sejati. Konon, malam itu angin berhembus membawa suara samar yang terdengar di seluruh Baghdad. Anak-anak yang belum mengerti pun berhenti bermain, mendongak, dan berkata pada ibunya, "Ibu, dengar, ada yang tertawa di langit." Ibunya tersenyum, memeluk anak itu, dan berbisik, "Itu bukan tawa biasa, Nak. Itu adalah suara kebijaksanaan yang tersenyum karena kita masih ingat caranya bahagia tanpa melukai siapapun." Seiring waktu, kisah itu menjadi legenda yang hidup di setiap generasi. Para penulis, penyair, dan pengelana yang datang ke Baghdad selalu membawa pulang satu hal, rasa kagum pada kota yang bisa menertawakan dirinya tanpa kehilangan kehormatannya. Mereka menulis bahwa Baghdad bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat kebahagiaan yang bijak, tempat di mana tawa dan air mata berjalan berdampingan dalam damai. Dan di sebuah batu tua di tepi sungai Tigris, terukir kalimat yang dipercaya sebagai pesan terakhir Abu Nawas. "Jangan mencari tawa di luar dirimu, karena ia bersembunyi di dalam kesadaranmu. Tertawalah, bukan karena hidup mudah, tetapi karena engkau memahami hidup apa adanya." Pesan itu menjadi pegangan hidup banyak orang. Para pedagang membacanya sebelum membuka toko, para guru sebelum mengajar, para petani sebelum menanam, bahkan para pemimpin sebelum mengambil keputusan. Mereka belajar bahwa dunia tidak selalu tertawa untuk kita, tapi kita bisa memilih untuk menertawakan dunia dengan cara yang membuatnya lebih baik. Tawa, mereka sadari, bukanlah tanda kecerobohan, melainkan kekuatan halus yang bisa mengubah luka menjadi pelajaran, kegagalan menjadi kebijaksanaan, dan penderitaan menjadi simpati. Dan di setiap hati yang tulus, gema tawa Abu Nawas masih hidup, mengalun seperti bisikan lembut yang berkata, "Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan amarah, terlalu berharga untuk diselimuti keluh. Tertawalah dengan bijak, karena di balik setiap tawa yang tulus, ada doa yang sedang berbisik kepada langit." Begitulah Baghdad tumbuh, bukan dengan menaklukkan dunia, tapi dengan menguasai seni paling manusiawi, menertawakan diri sendiri tanpa kehilangan makna.